Ya, baik. Syukran, Ukhti. Sebelum dimulai, mau tes dulu suaranya terdengar cukup jelas. Mungkin Jelas. untuk Jelas. Alhamdulillah. Syukran semuanya. Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Salam kenal lagi. Alhamdulillah. Ya, baik, kita mulai. Kita sama-sama meluruskan niat. Insya Allah, walaupun melaksanakan kajian ini secara online, insya Allah di hadapan Allah tetaplah bergantung kepada seluruh niat kita, berkumpul insya Allah dalam majelis ilmu, sehingga niat, adab, perbuatan insya Allah kita luruskan seperti bagaimana majelis ilmu itu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu dari taman-taman syurga ketika kita berada di dunia. Semoga Allah merahmati semua yang hadir pada siang hari ini di hari yang penuh keberkahan dengan niat yang diluruskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali akan Teteh buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita semua diizinkan Allah untuk berkumpul di sini. Hari ini kita semua diizinkan Allah masih memiliki umur di dunia. Hari ini kita diizinkan Allah Ta'ala bahwa kita masih merendah hari, menapaki waktu, insya Allah masih memiliki kesempatan untuk menjadi seperti sebagaimana maksud Allah menciptakan kita, yaitu menghamba kepada Allah. Selama ada waktu, selama ada umur, selama ada kesempatan, artinya masih terbuka peluang untuk mengejar dan menjemput janji Allah, yaitu jannah. Dengan catatan bahwa langkah-langkah yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan, perasaan, pemikiran, lisan, seluruhnya yang ada pada kita, itulah yang kita perjuangkan untuk mengarah dan terarah kepada tujuan tersebut, yaitu jannahnya Allah Ta'ala. Semoga itulah yang saat ini terpatri di dalam jiwa-jiwa yang berkumpul di majelis yang diperantarai oleh ruang baik dengan cita-cita baik bareng, dan insya Allah semoga semua yang kita lafazkan ini menjadi suatu kebaikan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga seluruhnya kita dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah di hari penghisaban, menerima syafaat dari
beliau. Dengan izin Allah Ta'ala kita ke dalam pintu surga. Insya Allah dengan sambutan para malaikat Allah, dan kita bisa tinggal di dalamnya, abadi, kekal. Bahkan dipimpin Nabi SAW, insya Allah bertemu, memandang wajah Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Ya Rabb. Baik jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali ingin mengucapkan terlebih dahulu Milad Mubarak, salam silaturahim, dan tetaplah berjuang kepada keluarga besar Ruang Baik yang jika Teteh tidak salah baru saja memasuki tahun pengabdiannya yang kedua. Insya Allah selanjutnya akan menjadi perjalanan yang semakin mantap kokoh, hanya menuju sekali lagi kepada janahnya Allah Ta'ala, menyebarkan begitu banyak kebaikan sesuai dengan itikadnya, menciptakan ruang-ruang kebaikan di dalam kehidupan ini. Salam hormat kepada seluruh jajaran pimpinan dan penggerak dari Ruang Baik. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bergandengan tangan di dalam jalan pengabdian kepada agama Allah dan umat. Selanjutnya, tentu sebab kita dibatasi oleh waktu, maka insya Allah kita akan langsung bicara to the point ya, kepada tema yang diangkat pada siang hari ini. Semoga jamaah seluruhnya kalau Teteh tidak salah ada ikhwan akhwat ya, ada ayah dan bunda. Insya Allah hadir di sini bukan karena terpaan dari judul yang memang sedang amat sangat viral ya, tetapi betul-betul kita semua ada di sini karena kita ingin membedah ya, bertolabul ilmi sesuatu di sekitar kita yang sedang terjadi, tetapi kita khawatir dan takut apabila kita tidak memahaminya dengan menyandarkan diri kepada Al-Quran dan hadis. Seviral apapun sesuatu, kita harus tetap memahaminya sesuai seperti bagaimana Quran dan hadis mengajarkannya kepada kita. Mudah-mudahan itulah niat kita semua berada di sini. Bicara tentang judul kita hari ini, layangan boleh putus tapi iman jangan pupus. Mungkin pada tahap awal, Teteh tidak langsung membahas ya kepada benang merah yang diangkat oleh sebuah miniseri yang saat ini sedang diputarkan ya di salah satu channel TV online mungkin, kalau Teteh tidak salah, sebab Teteh tidak mengikutinya, minta maaf ya. Viralnya tentu membaca ya kabar beritanya dan kemudian mencoba memahami apa yang sesungguhnya diangkat, karena kabarnya itu dari kisah nyata ya, sehingga ya beberapa hari yang lalu membahas ini juga ya dalam satu pembahasan yang ditayangkan di Instagram Teteh, dan Teteh mengingatkan memang kepada diri Teteh sendiri dan kita semuanya, sebab kita menjalani kehidupan ini harus selalu dengan konsep bahwa yang kita jalani adalah peluang dan kesempatan dari Allah untuk semakin membuat kita ada di jalan yang menuju kepada jannah. Dengan demikian kita harus dari waktu ke waktu merasa bahwa umur yang tersisa ini betul-betul harus kita gunakan sebaik-baiknya dengan melaksanakan apapun itu dalam kehidupan kita, betul-betul menyandarkannya kepada Quran dan hadis. Mengacu kepada apa yang sedang viral dan disebut bahwa kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata, maka Teteh selalu mengingatkan bahwa kalau kisah nyata artinya ada orang-orang yang secara nyata terlibat di dalam tayangan yang sekarang menjadi tontonan umum dan publik.
Oleh karenanya, janganlah sampai kita terbawa dalam euforia dan kemudian lupa bahwa siapapun yang terlibat ya di dalam kisah ini, karena kisah ini menggambarkan tentang suasana sesuatu kehidupan dari keluarga Muslim, maka mereka adalah saudara kita. Oleh sebab itu, berpeganglah kita kepada apa yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap Muslim itu harus berikhtiar menjaga aib saudara Muslim lainnya, bukan kemudian ikut dalam euforia ya, yang menjadikan hal tersebut semacam konsumsi secara masif begitu ya, tanpa ada mekanisme tabayun misalnya ya. Kalau memang diangkat dari kisah nyata dan pada tayangannya itu semisal figur-figur utamanya juga dimunculkan, maka pada kisah nyatanya sebetulnya semua figur-figur itu harus ditabayunkan gitu ya, karena akan diangkat. Nah, hal-hal seperti ini mungkin Teteh tidak membahasnya terlalu panjang pada pertemuan kita, hanya saja kita saling mengingatkan agar jalan kita pada kehidupan ini mudah-mudahan tetap tertata begitu ya, dalam niat kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Berikutnya yang kedua, layangan boleh putus, iman jangan pupus. Menyimak judul ini dan sekaligus menyangkut-nyangkutkan ya ingatan ini kepada kisah yang sedang viral itu, walaupun Teteh tidak menyimaknya secara detail, tapi dengan kata lain, kalau judulnya layangan putus, itu bagaikan menggambarkan tentang sesuatu keadaan yang kurang baik begitu ya. Kita kalau lagi main layangan kan kepinginnya layangan kita jangan putus ya. Layangan kita bisa terbang ke angkasa, kemudian berkibar di angkasa, kemudian bisa turun lagi kembali kepada kita. Tapi kalau putus ya melayang-layang, mungkin kita tidak bisa menangkapnya lagi. Mungkin dia jatuh di belahan tanah yang sebelah mana gitu ya, tidak lagi di dekat kita, wallahu a'lam bishawab. Artinya ketika kita mendengar kalimat layangan putus, bisa dikatakan bahwa yang dideskripsikan oleh kata tersebut adalah sesuatu yang sifatnya musibah atau malapetaka atau kesedihan ya, dan sejenisnya. Maka hari ini yang kita bicarakan sebetulnya adalah tentang sesuatu kejadian yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi, dan kejadian itu kita kategorikan sebagai malapetaka ya, musibah, kesedihan ya. Dan kemudian ada kalimat peringatan dari kawan-kawan ruang baik ya. Layangan boleh putus, tetapi iman jangan pupus gitu. Kenapa kita harus menjaga kekuatan iman kita ketika kita menghadapi segala bentuk takdir apapun dari Allah? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran, kalimatullah, bahwa saat kita berada di dunia, yang akan kita hadapi sebagai kepastian itu hanya kematian. Al-Anbiya 35 ya, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa yang pasti bagi kita ketika kita di dunia itu hanya kematian. Sebelum kematian itu datang, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah akan memberi ujian kepada semua hamba-hambanya, yaitu dua jenis ujian. Yang pertama kesenangan, yang kedua kesusahan. Sunatullah. Ya, sunatullah. Itu sudah ketetapan Allah. Sebelum kita kemudian menjalani ya detil-detil ketetapan yang berupa peristiwa-peristiwa dalam hidup, kita harus lebih dulu menerima sistem besar dari ketetapan itu gitu.
yang akan kita jalani di dalam hidup itu kesilih bergantian, ketetapan demi ketetapan ya, yang kita sebut sebagai qada dan qadarnya Allah Ta'ala, dan Allah sudah memberitahu jenisnya hanya dua, susah, senang, dan itu tidak bisa dirubah. Maka ketetapan ini terlebih dahulu harus kita fahami, resapi, menyerap ke dalam diri kita. Selama kita masih hidup di dunia, Allah masih memberi nafas, roh kita belum dicabut, artinya kita akan mengalami susah dan senang. Titik. Tidak boleh dipertanyakan, apalagi ditolak, apalagi disesali, apalagi marah-marah kepada Allah, ya. Atau justru misalnya diangkat-angkat seperti itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Padahal itu memang keniscayaan di dalam hidup bahwa kita akan mengalami silih berganti susah dan senang. Ya, itu ketetapan Allah. Allah yang memberitahukannya kepada kita. Jika Allah sudah memberitahukan kepada kita dan Allah menjadikan itu sebagai suatu sistem, maka tidak ada yang bisa mencerabutnya. Tidak ada yang bisa mengganti bahwa dunia ini isinya senang aja. Dunia ini isinya bahagia terus. Dunia ini isinya berhasil terus. Jangan ada sedihnya, jangan ada gagalnya, jangan ada susahnya. Tidak bisa, sudah. Itu sudah by system dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian karena hari ini kita bicara layangan putus yang kemudian kita deskripsikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya berupa musibah, malapetaka, ya, kesusahan, kesedihan, begitu ya. Maka Teteh akan mengkaji yang sisi ini ya. Mungkin kalau ada waktu kita juga akan melihat bagaimana Allah menginginkan kita menyikapi kesenangan. Tapi kita mulai dengan pembahasan tentang layangan putus, kesedihan, kesusahan, kehilangan, malapetaka, musibah, ya, things like that, gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika kemudian kita merasa bahwa yang kita alami adalah musibah, ini sebelum membahas tentang detail isi dari materi tayangan layangan putus ya, tapi katakanlah kita merasa kita menghadapi musibah. Apa sih yang Allah bicarakan kepada kita tentang hal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan kepada kita, ya, ketika kita mengalami musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ya, Allah sudah menyebut kepada kita bahwa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika kita mengalami peristiwa, katakanlah oleh tayangan yang viral itu, katakanlah begitu ya. Nah, paling awal yang harus kita sadari sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, betapapun beratnya, pedihnya, perihnya, ya, betapapun hati ini tercabik-cabiknya, ya, tapi kita harus ingat tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Terjadi itu terjadinya atas selanjutnya pada ayat ini. Dan barang siapa yang terus menjaga imannya kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ya. Kata petunjuk di sini maknanya adalah huda, hidayah, ditunjuki oleh Allah. Ya. Maka ketika Allah mengirim sesuatu yang kita anggap sebagai musibah,
Sebetulnya itu yang hidayah kepada kita. Asalkan menghadapi musibah itu bertahan dalam keimanan kita. Ya pedih, ya perih, ya tercabik-cabik, ya terkejut, kaget, tak menyangka, apapun ya kalimatnya. Tapi satu yang kita mesti ingat, kalau kita ingin hidup kita bergulir dan kemudian bergerak, kemudian berterenda gitu ya setelah peristiwa yang kita anggap musibah itu, dan kemudian perjalanan selanjutnya kita ingin menjadi perjalanan yang semakin dan semakin baik, maka kuncinya kata Allah, barang siapa yang tetap menjaga imannya kepada Allah setelah ia menerima musibah yang Allah kirimkan, Allah akan datangkan hidayah kepada hatinya. Allah mengatakan, wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bagaimanapun kejadian musibah itu, seluk-beluknya, ya, lika-likunya, kesakitannya, kepedihannya, kebingungannya, semua pihak yang terlibat dalam musibah itu, siapakah yang di musibah itu kemudian dianggap sebagai misalnya yang buruknya, ada yang korbannya, ada yang penyebabnya, ada yang semuanya dapat peran gitu ya. Allah mengatakan, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput daripada Allah Ta'ala. Dan jika tidak ada yang luput dari Allah Ta'ala, jika Allah menyebut Allah maha mengetahui segala sesuatu, maka hisab dari semua yang terlibat itu berjalan. Sehingga setiap manusia yang terlibat dalam keadaan itu tak perlu menghisab satu sama lainnya, tak perlu menghakimi satu sama lainnya, tak perlu menuduh dan menunjuk satu sama lainnya. Karena Allah sudah menyebut sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Cukuplah kita berjuang, struggling ya, jungkir balik ibaratnya, yang kita jaga iman kita. Maksudnya bagaimana itu teh? Iya, kejadian yang pedih, sedih, kehilangan, musibah bisa membuat kita futur, bisa membuat kita depresi, bisa membuat kita nggak terima dengan ketetapan Allah itu, bisa membuat kita marah kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Nah, letupan-letupan inilah yang kita mesti perjuangkan untuk kita tekan, untuk kita kendalikan. Dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu betul-betul kembali kepada Allah. Satu kisah Nabi dan Rasul kita yang Allah sajikan kepada kita, yang membuat kita, Masya Allah ya, bertafakur tentang hikmahnya. Itu seperti Nabi Israel alaihi salam. Ya, Nabi Israel ini Nabi Yakub ya. Nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam adalah Nabi Israel ya. Beliau cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Ishak punya anak Nabi Israel alaihi salam atau Nabi Yakub alaihi salam. Apa yang dialami oleh Nabi Yakub alaihi salam? Dari mulai prosesi beliau akan menikah saja itu sudah lika-liku. Ya, beliau ingin menikahi seorang wanita yang salihah ya, bernama Rahel, tapi kondisi situasi kebiasaan masyarakat pada saat itu ya, ini kan masanya jauh ya dari masa Nabi Muhammad SAW ketika risalah Allah disempurnakan dan permanen sempurna sampai hari penghabisan, yaitu Al-Quran. Nah, masa tersebut keadaannya jika seseorang wanita akan menikah, tapi kemudian ia memiliki saudari-saudari yang lebih tua dan belum menikah, itu tidak bisa. Singkat kata, Nabi Yakub harus menikahi dulu kakak ya dari wanita salihah yang ingin beliau nikahi. Singkat kata, Nabi Yakub memiliki 4 istri dan akhirnya memiliki 12 anak. Dan justru Rahel ya, istri yang beliau harapkan ya sebagai istri yang salihah,
yang menjadi tujuan utamanya itu dinikahi paling belakangan. Tapi beliau menjalani prosesnya itu dengan sabar. Dan inilah, Masya Allah, hadiah Allah. Rahel menjadi ibunda dari dua anak terakhir Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan adiknya Bunyamin, yang kita kenal dalam sirah bahwa keduanya adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang diberikan oleh Allah hati yang lembut, hati yang terbuka kepada keimanan. Sementara anak-anaknya yang lain 10 orang, kita tahu kisahnya khususan dalam surah Yusuf, bagaimana 10 anak Nabi Israel alaihissalam atau Nabi Yakub alaihissalam, kemudian yang disebut Bani Israel, ini menjadi 10 anak ini yang temperamental, pencemburu, iri, dengki, hasad, keji, kejam, sehingga Yusuf alaihissalam, adiknya sendiri, bahkan mereka bersepuluh berencana bagaimana untuk membunuh adiknya Yusuf pada saat itu. Lalu kemudian apa yang kita pelajari dari kisah ini? Dari Nabi Yusuf alaihissalam kita belajar tentang ridha, sabar, jaga iman dalam naik turunnya kehidupan yang begitu menghentak-hentak, perih, pilu, kehilangan, diperlakukan seperti itu oleh kakak-kakaknya sendiri, ya. Dan Nabi Yakub alaihissalam, apa yang kita belajar? Nabi Yakub alaihissalam pada surah Yusuf ayat 80 dan seterusnya, di antara ayat-ayat tersebut disebutkan betapa Nabi Yakub alaihissalam betul-betul dalam kepedihannya yang begitu luar biasa, kehilangannya atas Nabi Yusuf, dan harus menerima bahwa 10 anak-anaknya ini yang juga anak-anaknya yang ia cintai, itulah yang melakukan perbuatan buruk, hingga Nabi Yakub alaihissalam tidak tahu lagi bagaimana keadaan Yusuf, apakah sudah mati, saudara-saudaranya membawa pakaian yang berlumuran darah dan mengatakan Yusuf dimakan binatang. Padahal ia tahu, Nabi Yakub alaihissalam tahu ini 10 anak-anak ini memang selalu iri, dengki, dan mau mencelakakan anaknya yang ke-11 ini, ya, Yusuf. Dan kepedihan yang luar biasa itu, Nabi Yakub alaihissalam atau Nabi Israel alaihissalam bisa meluapkannya, bisa bahkan mungkin menghukum, ya, kepada 10 anak-anaknya karena ia seorang ayah dan mereka adalah anak-anaknya. Tapi tidak. Nabi Yakub alaihissalam hanya berdiam dan mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Dan kita tahu daripada sirah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam mengadukan semuanya hanya kepada Allah. Kalimatnya ini menjadi begitu penuh hikmah. Ayat di dalam Al-Quran yang mengajari kepada kita, Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku hanya mengadukan segala kepedihanku kepada Allah. Hingga dalam sirah kita mengetahui bagaimana mata beliau lama-kelamaan memutih, dan sulit lagi untuk melihat. Karena di dalam hari demi harinya beliau hanya mengadu dan mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah. Tapi beliau mencegah lisannya, perbuatannya, untuk meledak, ya, kepada anak-anaknya, dan beliau selalu berusaha kembali kepada Allah. Kalau kita menyimak sesuatu hikmah seperti ini, jangan emosi kita mengatakan, ya teh itu kan nabi, kita kan bukan, padahal Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat, ya, pada surah Kahfi, ya, pada satu ayat sebelum penghabisan Allah mengatakan bahwa sesungguhnya nabi dan rasul itu sama, ya. Ayat penghabisan surah Kahfi. Sesungguhnya nabi dan rasul itu sama seperti kita, mereka manusia, hanya saja mereka itu mendapat risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya memang Allah mengadakan para nabi dan rasul untuk menjadi pembelajaran bagi manusia-manusia lainnya, mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil contoh, ya. Demikianlah sebuah sikap yang dicontohkan oleh Allah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya kisah di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan lengkap dari A sampai Z, tidak terputus ataupun terjeda oleh kisah lainnya. Itulah surah Yusuf.
Allah mengajari kita bagaimana bersikap menghadapi goncangan-goncangan hidup, musibah-musibah hidup, kepedihan-kepedihan hidup. Ya, bahkan kalau kita mau melihat kisah tentang Zulaika, ya, kita menyebutnya mungkin bos ya, karena Nabi Yusuf kemudian ternyata tidak mati, ya, diceburkan ke dalam sumur, diambil oleh kafilah dagang, dibawa ke Mesir, dijual, dibeli oleh Al-Aziz, ya, seorang petinggi di Mesir, punya istri cantik jelita. Kemudian Nabi Yusuf yang tampan itu tinggal, ya, di rumah tersebut sampai istri cantik jelita ini jatuh cinta dan sampai memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina, ya. Mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk membedah detail kisah ini, tapi ada hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, yaitu bagaimana Zulaika, bagaimana wanita yang merupakan bos Nabi Yusuf alaihissalam ini mengikuti nafsunya, sehingga terus memaksa Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina, dan Nabi Yusuf menolak, ya. Nabi Yusuf tidak melakukannya dengan izin Allah, atas peringatan dari Allah, ya, atas perlindungan dari Allah, karena pada surah Yusuf di ayat sekitar 20 sampai 24, ya, disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf pada saat diajak melakukan itu syahwatnya muncul. Tapi Allah Ta'ala, ya, yang menjadikan Nabi Yusuf ingat kepada Allah, ya. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman. Ujiannya datang dari Allah, pertolongannya datang dari Allah. Dengan catatan hidup kita selalu berada pada track berjuang menjadi hamba Allah yang beriman. Singkat kata, ketika kemudian atasan Nabi Yusuf ini, ya, wanita tersebut kemudian menyadari, ya, kesalahannya, kemudian bertaubat, ya, kemudian kalau bahasa kita hari ini tentu kita menyebutnya berhijrah, ya, betul-betul kemudian beriman, ya, kepada ketauhidan, menjaga dirinya dan seterusnya, ya. Lalu kemudian kita mengetahui bahwa ketika suaminya sudah wafat, akhirnya kembali lagi, ya, Allah menjadikan wanita tersebut akhirnya menjadi pasangan dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ini karena kesabaran, ya, seluruhnya ini karena kesabaran, karena bagaimana menghadapi musibah itu kemudian dengan berhijrah, menghadapi musibah itu kemudian dengan menguatkan iman. Dan kita jangan lupa bahwa Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Pada surah Furqan ayat ke-68, 69, 70, 71, di sana disebutkan dosa menyekutukan Allah, membunuh, berzina, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan hamba Allah itu melakukan taubat dengan sebaik-baik taubat, kemudian ia menjaga kekuatan imannya, dan ia terus melakukan banyak amal-amal salih di dalam hidupnya. Taubat, iman, amal saleh. Maka Allah berjanji semua keburukan yang kutukan Allah, membunuh, berzina, Allah akan bersihkan, Allah ganti. Allah ganti, Allah tukar dengan yang baik, dengan kebaikan demi kebaikan. Ya. Jadi ketika kita merasa menghantam kita, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah sedang memberi peluang kepada kita, yaitu peluang yang Masya Allah, ya, hidayah. Allah mau kuatkan, Allah mau masukkan, Allah mau kokohkan, itu melalui jalan yang bernama musibah. Sama seperti kalau kita pergi ke suatu tempat, begitu, ya, jalannya lewat mana, ya, gitu, untuk tiba di kantornya lewat mana. Nah, musibah tuh jalannya, gitu, ya. Maka layangan boleh putus, iman kita enggak boleh pupus, ya. Ketika menghadapi layangan putus, menghadapi musibah, kesedihan, kehilangan, apapun namanya, yang kita mesti lakukan adalah berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan nggak gampang, orang yang lagi ngalaminya bisa aja ya seperti layangan putus itu, ya, kayak kebingungan melayang-layang, tidak tahu mau kemana, ya, tidak tahu harus apa. Nah, disinilah kenapa dalam Islam itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sifatnya muttafaq alaih, beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah memberi 5 perintah kepadaku dan perintah ini aku berikan kembali kepada umat. Yang pertama berjamaah, yang kedua dengarkan, yang ketiga taatlah, yang keempat hijrahlah, yang kelima berjihadlah. Berjamaah, ya, berjamaah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersama-sama. Seperti Nabi dengan para sahabat dan keluarganya berkumpul bersama-sama, bergandengan tangan, berbagi, saling menguatkan, ya, bergerak juga bersama-sama, ya, karena ketika kemudian kita bagaikan layangan putus dalam kondisi jamaah itu insya Allah ada yang menangkap. Ya, kalau namanya jamaah artinya bersama-sama, kita berkumpul dalam jamaah kebaikan, jamaah majelis ilmu, ya, jamaah perjuangan untuk agama Allah, ya. Isinya jamaah itu kan manusia demi manusia demi manusia demi manusia, dan kebersamaan manusia ini akan mengalami variasinya dalam sehari-hari. Ada yang sedang kuat, ada yang sedang lemah. Ada yang sedang-sedang saja, ada yang kuat sekali, ada yang lemah sekali. Kebersamaan inilah, ya, yang akan menghantarkan bolong-bolong yang kosong itu menjadi terisi. Dan jamaah, jika itu adalah jamaah kebaikan, ya, jamaah untuk agama Allah, jamaah untuk hijrah, maka isinya doa demi doa demi doa demi doa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya hanyalah doa yang bisa merubah takdir. Doa dan takdir selalu bergerak dahulu mendahului, ya. Maka hanya doa yang bisa merubah takdir. Nah, ketika kita berkumpul dalam jamaah kebaikan, kebersamaan, menggali ilmu, hijrah, berjuang menuju jalan Allah bersama-sama, insya Allah isinya doa demi doa demi doa. Maka ada satu mengalami kejadian dan merasa bagaikan layangan putus, insya Allah ada banyak doa yang menangkapnya. Insya Allah ada banyak doa yang meliputinya. Insya Allah ada banyak doa yang terkirim ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentu kebersamaan itu membuka potensi bahwa ada yang menolong, ada yang mendampingi, ada yang mencari, ada yang mengajak, ada yang menjaga, ada yang menengahi, dan seterusnya. Masya Allah, ya, ajaran tentang berjamaah, ya, ukhuwah Islamiyah ini lapis-lapis kemanfaatannya begitu luar biasa. Selanjutnya, tadi kita bicara tentang musibah, ya, karena waktu kita tidak panjang. Selanjutnya kita mau melihat bagaimana ketika misalnya kita merasa bahwa yang kita alami itu sesuatu yang malapetaka, ya, malapetaka yang kita anggap luar biasa begitu, ya, besarnya, malapetaka yang kita anggap begitu sulitnya, ya, menggoncang-goncang kehidupan kita. Maka ada satu ayat yang insya Allah jamaah juga insya Allah sudah dekat, ya, dengan ayat ini, yaitu Al-Baqarah 214. Ya. Al-Baqarah 214, Allah menyebutkan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang sebelum kamu yang terdahulu. Mereka itu ditimpa malapetaka, mereka itu ditimpa kesengsaraan, mereka itu digoncangkan dengan berbagai macam jenis cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman, pengikutnya, berkata, ya Allah, kapankah datangnya pertolonganmu? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Jadi kalau kita lagi susah, lagi pedih, lagi perih gitu, ya, lagi merasa digoncang-goncang, lagi merasa diaduk-aduk gitu, lagi merasa hidup ini kayak jumpalitan, ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Dan ingatlah Allah mengatakan, apakah kamu mengira kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang malapetaka, kesengsaraan, goncangan demi goncangan. Apa kamu kira kamu akan masuk surga kalau kamu belum mengalami itu semua? Apa maknanya? Maknanya kalau kita dikirimkan malapetaka, cobaan,
kesengsaraan, digoncang-goncang. Hati ini rasanya sudah tergoncang, terguncang begitu ya. Ingatlah, Allah sedang membuka jalan ke surga. Karena Allah mengatakan, apa kamu kira kamu akan tiba di surga kalau kamu belum mengalami itu? Maka kalau kita ngalami itu, ingat bahwa Allah sedang buka jalan kita ke surga. Jangan sampai kita kepleset mental dari jalan yang sedang Allah bukakan itu bagi kita. Allah mengatakan, ingat, ingat, karena memang guncangan demi guncangan, goncangan demi goncangan, bisa membuat kita rasanya terpontal-pontal ya. Tapi Allah katakan, ingat, kata Allah ya, ingat bahwa sesungguhnya pertolonganku dekat. Maka terus ingat Allah, terus panggil Allah, ya, terus mengadu kepada Allah, terus pelajari apa yang Allah ridho dalam keadaanku yang seperti ini, dan bertahanlah, bertahanlah demi untuk mendapat ridho Allah. Bertahan apanya teh? Bertahanlah dalam iman. Kalau bicara soal layangan putus, apakah bertahan di dalam pernikahan tersebut atau kemudian memilih untuk mundur? Tapi garis besarnya bertahan dalam iman. Kalau lanjut dalam pernikahan itu, maka bertahan karena Allah Ta'ala. Kalau mundur dari pernikahan itu, maka membenci karena Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya itulah kalau mundur dan karena Allah Ta'ala, maka tata laksananya mesti dengan sebaik-baiknya. Mesti dengan hati yang kita jagakan, keikhlasan keridhoannya. Mesti dengan perbuatan yang kita jagakan, ya keikhlasan keridhoannya. Seperti Nabi Yakub alaihi salam, ya. Seperti Umi Sarah, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditakdirkan Allah dikirimkan istri berikutnya, yaitu Umi Hajar. Umi Sarah menunggu berpuluh-puluh tahun perjalanan. Nabi Ibrahim berdakwah, itu tidak ada yang mengikuti risalah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali istrinya, Umi Sarah, dan saudaranya yang kemudian menjadi nabi, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Hanya 2 orang tersebut, Umi Sarah betul-betul menjadi pendamping yang luar biasa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau ditakdirkan Allah belum bisa memperoleh keturunan. Hingga justru Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri berikutnya, langsung hamil. Langsung lahir Nabi Ismail alaihissalam. Kita perempuan yang ada di ruang baik ini, di majelis ini, ya, bisa membayangkan perasaan bagaimana perasaan sesama perempuan pada saat itu, ya. Tetapi Umi Sarah menerima segalanya karena Allah Ta'ala. Pada beberapa sirah disebut beliau juga berjuang, ya. Ada kecemburuan, ya, ada kesedihan, ya, dan Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha memahami tujuannya ketika memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Umi Ismail untuk berangkat menuju lembah Makkah, ya, sehingga akhirnya Umi Hajar dan Nabi Ismail, ya, mengurusi lembah Makkah di mana terdapat Masjidil Haram, dan Umi Sarah yang akhirnya Allah takdirkan setelah Nabi Ismail mulai besar, Umi Sarah hamil, punya anak Nabi Ishak, dan mereka, Masya Allah, betapa Allah menunjukkan kepada kita kesabaran, keridhaan, keikhlasan, dan selalu kembali kepada Allah, menahan perasaan, menekan, ya, mengorbankan demi mencari ridhonya Allah. Allah itu akan ganjar dengan ganjaran-ganjaran yang luar biasa hingga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, anak, keturunan, cucu, dan seterusnya, ya. Maka sekali lagi, apapun kemudian yang
kita ambil semua malapetaka dan seterusnya ini belum selesai kalau belum tiba di jannah. Jangan mengacaukan, jangan kita kacaukan sendiri perjalanan kita menuju jannah. Bersikaplah, berbuatlah dengan sebaik-baik perilaku dan sikap yang kita bisa hanya karena Allah Ta'ala. Apalagi dalam pernikahan, ketika ada anak, maka ada terus yang mengikatkan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah menjadi suami istri, memiliki ikatan pernikahan di hadapan Allah Ta'ala, yang kita sebut sebagai mitsaqon ghaliza, yaitu ikatan yang mitsaqon ghaliza, ikatan yang kokoh, ya Allah sebut dalam surah An-Nisa. Masya Allah ya, ikatan yang kokoh di hadapan Allah Ta'ala. Dan kemudian ada anak-anak yang telah Allah takdirkan untuk lahir. Maka apapun keputusan yang diambil, jalani prosesnya sebagai hamba Allah, beristikharah, bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah, ya. Dan kalaupun pada akhirnya seperti kisah yang sedang viral ya, kemudian ada perpisahan, maka berpisahlah karena Allah, ya. Berbuatlah setelah perpisahan itu dengan segala tata laksana yang terbaik di hadapan Allah, ya. Masya Allah ya, orang-orang salih, para ulama-ulama terdahulu telah mengajari kepada kita ketauhidan, ilmu, ya, akan membuat diri seseorang itu justru semakin menghilang dari dunia, ya, bukan semakin bermunculan di dunia. Maka kalau kita menghadapi kepedihan, kesusahan, kehilangan apapun, kuatkan tauhid kita, kembali kepada Allah, ya. Cukuplah yang kita kejar adalah akhirat. Biarlah dunia berkisah sebagaimana Allah ingin mengisahkannya, tapi kuatkanlah diri kita untuk terus menempuh perjalanan dengan tujuan surganya Allah Ta'ala. Ingat, sebentar lagi kita akan memasuki suatu hari di mana kita berada di alam barzah. Kita akan tersadar bahwa kita tidak lagi ada di dunia. Akan ada hari pertama ketika kita di alam barzah. Akan ada malam pertama ketika kita di alam barzah. Wallahu a'lam hitungan waktu di alam barzah seperti apa. Tapi kita akan mengalami momen pertama ketika kita sadar ruh kita sudah tidak berada di dalam jasad kita. Ketika kita sadar bahwa ruh kita sudah terangkat dan kita hanya memandang jasad kita yang sudah tidak bergerak lagi. Dan saat itu semuanya usai, semuanya selesai. Yang akan kita tempuh adalah pertanggungjawaban. Yang akan kita tempuh adalah perjalanan menuju Allah. Nah, ketika dunia kita usai dan kemudian memasuki fase tersebut dan kita tersadar bahwa ada luka yang belum kita sembuhkan, ada sakit hati yang kita tidak obati, ada kemarahan yang kita simpan, ada berbagai letupan yang membuat keadaan hubungan kita dengan sesama kemudian memburuk. Nah, ini astagfirullah. Jangan sampai menimbulkan penyesalan bagi kita ketika kita memasuki fase alam barzah. Terakhir, karena keadaan yang kita bicarakan ini dikorelasikan dengan sesuatu kesedihan, maka mari kita lihat salah satu ayat dari dalam Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-112, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, balaman aslama wajhahu lillahi, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Aslama, Islam itu menyerahkan diri kita kepada Allah. Maka jika kita merasa kita seorang muslim, jika kita merasa bahwa kita adalah Islam itu menyerahkan diri kita kepada Allah, maka hidup kita di dunia ini adalah perjuangan untuk selalu menyerah dan berserah kembali kepada Allah. Bukan melawan, bukan marah, bukan tidak terima, bukan meletup, bukan meledak, tapi menyerah kepada Allah. Karena kita Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Maka Allah menyatakan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, ya, wa huwa muhsinun, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka akan bersedih hati. Maka sebaliknya, kalau kita merasa sedih
terhadap sesuatu, maka serahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Berjuangnya bukan berjuang melawan kepada Allah atas keadaan yang kita alami, tapi berjuangnya itu menyerah kepada Allah. Karena menyerah kepada Allah pun membutuhkan perjuangan. Menyerah kepada Allah itu membutuhkan usaha. Menyerah kepada Allah itu membutuhkan ikhtiar. Maka itu yang diikhtiarkan. Mengalami suatu kejadian, jangan kemudian kemarahan, sakit hati, kepedihan, kesedihannya yang meletup-letup. Tapi perjuangan untuk menyerahnya yang mesti cepat kita lakukan. Allah Ta'ala sekali lagi sudah mengatakan, barang siapa menyerahkan diri kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Insya Allah Allah akan menolong, Allah akan memberikan kabar gembira, Allah akan lapangkan hati, Allah akan mudahkan kepedihan itu terobati, Allah akan percepat luka itu sembuh jika kita menyerah hanya kepada Allah. Sebab kembali lagi kepada At-Taghabun ayat 11, sesungguhnya tidak ada sesuatu musibah pun yang terjadi pada seseorang melainkan karena izin Allah. Kenapa Allah datangkan itu? Karena Allah ingin menguji, karena Allah ingin memberikan syurga. Barang siapa yang diberi ujian, kepedihan, kesedihan, kesusahan, dan ia bertahan, kalau kata orang Sunda mah kekeh dengan keinginannya ke jannah, ya, maka Allah akan tuntun dia. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah sudah berjanji ini dalam surah Al-Ankabut ayat ke-69. Barang siapa yang berjihad, bermujahadah, berjuang, terus bertahan demi untuk dapat ridhonya Allah. Dalam segala situasi, suasana, takdir, keadaan, qada dan qadar Allah yang manapun, Allah berjanji. Allah sendiri yang akan menuntun jalan-jalannya dari hambanya tersebut. Allah yang akan memberikan hidayah. Allah akan senantiasa membersamai. Ingatlah sebagai penutup jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Tidak ada tujuan lain dalam hidup ini selain Allah. Suami kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Hidup kita milik Allah. Pekerjaan kita milik Allah. Penghasilan kita milik Allah. An-Nisa 131, 132. Semuanya yang ada di langit, di bumi, seluruhnya kata Allah adalah milik aku. Miliknya Allah Ta'ala. Kalau milik Allah, Allah bisa berbuat apa saja. Suami kita milik Allah, diri kita milik Allah. Allah mau jadikan kisah yang seperti apa di antara kedua miliknya ini, itu haknya Allah. Haknya Allah. Tapi keduanya diuji tentang bagaimana mereka bersikap di hadapan Allah. Bayangkan kita ini di hadapan Allah. Bayangkan kita ini diperhatikan oleh Allah. Bayangkan kita ini senantiasa dipandang oleh Allah. Maka mestinya kita berjuang, ya, berjuang untuk menjaga sekali diri kita sebagai hamba Allah, maupun kita diterpa oleh takdir yang manapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita siang hari ini. Terakhir, yang benar-benar terakhir sebagai penutup, kalau mengacu kepada kisah yang sedang viral itu, tentu dari Teteh cukuplah menyampaikan jaga rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga sebagai perjalanan atau kendaraan menuju Allah. Maka jangan diisi dengan satu dan lain hal yang bisa mengacaukan perjalanan itu. Sebaliknya, apabila terjadi satu dan lain hal, carilah cara agar kendaraan itu bisa kembali ke jalannya, ya, bisa kembali ke jalannya. Jangan sampai kita menjadi Muslim yang ambigu gitu, yang bingung, yang tidak tahu harus bagaimana karena terpontal-pontal oleh nafsu, emosi diri kita sendiri. Ya, kemarin di Instagram Teteh, memang Teteh ada memberi contoh, ya. Teh, aku tuh rajin nih ngontak-ngontakin suami tiap hari, ngecek jadinya nih setelah nonton ini suamiku di mana, lagi ngapain. Suamiku bilang, udah Ma, tenang aja, Papa nggak akan melakukan yang haram. Tapi yang aku takut Teh bukan yang haram. Bagaimana kalau dia sudah melakukan yang halal? Artinya menikah lagi gitu ya. Jadinya ambigu kan?
yang halal kita nggak terima, yang haram kita nggak bisa terima, lalu kita mau jadi hamba Allah yang mana? Nah, mari itu kita jadikan perenungan bagi kita di siang hari ini. Demikian dari Teteh, wallahu a'lam bishawab, maaf lahir dan batin.